Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Baiklah, saya Rizky Azuliana, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Sebelum langsung pada penjelasannya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk mengklik video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, memberikan komentar baik tentunya, dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada penjelasannya. Klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Menurut Heinrich, jenis-jenis media adalah sebagai berikut. Yang pertama, media yang tak diproyeksikan atau non-projected media, di mana media yang tak diproyeksikan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, realita atau benda nyata. Yang kedua, model. Yang ketiga, bahan grafis. Dan yang keempat, display. Baiklah, jenis yang kedua yaitu media yang diproyeksikan atau projected media, di mana media yang tergolong dalam kelompok ini adalah overhead transparency atau bisa disebut dengan OHT dan slide suara. Yang ketiga, media audio, di mana rekaman audio dapat digunakan untuk memberikan penjelasan suara-suara binatang, suara resonansi, bunyi pada tabung, suara sirene pada efek Doppler, dan nada. Rekaman dapat dilakukan dalam bentuk format kaset atau audio compact disc atau audio CD. Yang keempat, media video. Media video audiovisual banyak digunakan sebagai alat pembelajaran karena untuk memanipulasi waktu dan ruang. Yang kelima, media berbasis komputer atau computer-based media, di mana potensi media komputer memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan materi pembelajaran, atau proses belajar dapat berlangsung secara individual sesuai dengan kemampuan siswa mampu menampilkan unsur audiovisual. Dan yang keenam, multimedia kit. Multimedia kit terdiri atas beberapa jenis media yang digunakan untuk pembelajaran suatu topik tertentu, yang dilengkapi dengan panduan belajar dan lembar kerja modular. Baiklah, setelah kita mengetahui dari jenis-jenis dari media, kita harus memilih media nih. Nah, dalam memilih media, hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria tersebut ialah yang pertama, tujuan. Yang dimaksud tujuan di sini adalah apa tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengarahkan pada guru jenis media tertentu. Yang kedua, sasaran didik. Maksud sasaran didik di sini ialah siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media, bagaimana karakteristik mereka, dan seterusnya. Apabila guru mengabaikan kriteria ini, maka media yang guru pilih atau guru buat tentu tak akan banyak gunanya. Mengapa? Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan guru itu. Yang ketiga, karakteristik media yang bersangkutan. Maksud karakteristik media yang bersangkutan di sini ialah bagaimana karakteristik media tersebut. Apa kelebihan dan kelemahannya? Sesuaikah media yang akan guru pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai? Guru tidak akan dapat memilih media dengan baik jika guru tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Yang keempat, waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang akan guru pilih, serta berapa lama waktu yang tersedia atau yang guru miliki. Cukupkah? Dan sebagainya. Tak ada gunanya guru memilih media yang baik, tetapi guru tidak cukup waktu untuk mengadakannya. Jangan sampai pula terjadi media yang telah guru buat dengan menyita banyak waktu, tetapi pada saat digunakan dalam guru kekurangan waktu. Yang kelima, biaya. Faktor biaya juga merupakan pertanyaan penentu dalam memilih media. Bukanlah penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Media yang mahal belum tentu lebih efektif untuk mencapai tujuan belajar dibanding media sederhana yang murah. Yang keenam, ketersediaan. Kemudahan dalam memperoleh media juga menjadi pertimbangan guru. Seperti adakah media yang guru butuhkan itu di sekitar guru, di sekolah atau di pasaran? Kalau guru harus membuatnya sendiri, adakah kemampuan, waktu, tenaga, dan sarana untuk membuatnya? Kalau semua itu ada, pertanyaan berikutnya, tersediakah sarana yang diperlukan untuk menyajikan di kelas?
Yang ketujuh, konteks penggunaan. Konteks penggunaan maksudnya adalah dalam kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. Yang kedelapan, mutu teknis. Kriteria ini terutama untuk memilih atau membeli media siap pakai yang telah ada, misalnya program audio, video, grafis, atau media cetak lainnya. Untuk pemilihan media pembelajaran, terdapat faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media untuk keperluan pembelajaran. Yang pertama, kategori komunikasi yang diselenggarakan, yaitu informasi atau pembelajaran. Yang kedua, cara transmisi yang digunakan. Yang ketiga, ciri-ciri khas materi ajar. Yang keempat, kategori media yang dipilih, yaitu sebagai alat instruksional atau media instruksional. Yang kelima, analisis ciri-ciri khas media. Lalu, ada beberapa prinsip umum yang perlu guru perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, penggunaan beberapa macam media secara variasi memang diperlukan. Yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Yang keempat, sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pelajaran. Yang kelima, hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekadar pengisi waktu kosong saja. Yang keenam, harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Dan sebelum saya menutup video pembelajaran ini, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama, apakah kamu mendapatkan ilmunya? Dan yang kedua, apakah kamu akan subscribe? Jangan lupa dijawab ya. Jazakallah khairan katsiran. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian dapat membagikan video ini melalui media sosial kalian.